Bab 16. Nara dan Chelsea sedang berada dalam sebuah gedung pernikahan untuk mendapatkan uang tambahan. Nara membantu Chelsea untuk menggeluti pekerjaan sebagai wedding organizer, menyiapkan sebuah acara pernikahan. Karena di sanalah dia akan mendapatkan komisi yang lumayan untuk menambah pemasukan dan membayar banyak cicilan. Dia harus bekerja keras tanpa mengenal lelah demi keluarganya. "Gimana, Rah? Semua aman?" tanya Chelsea. "Aman dong, catering, MC, fotografer, susunan acara, lancar. Kau tenang saja," jawabnya dengan bangga. Mereka pun duduk di kursi sejenak, melepas lelah. "Gimana Kak Milan? Dia udah gak pernah paksa kamu tanda tangan lagi kan?" Chelsea membuka bicara lebih dulu. Nara menggeleng. "Dia sudah tidak memaksaku, tapi dia masih mencoba membujukku. Kau tahu sih, di La Cinakas itu dia menambahkan sertifikat rumah di kawasan elit," ucap Nara heboh. Jiwa miskinnya selalu memberontak saat membahas harta Milan. "Rah, jika suatu saat kau tergoda dengan uang itu, mintalah padaku. Aku juga bisa memberikanmu," kata Chelsea. "Aku harap kau selalu berada di samping Kak Milan, Rah, dan tidak pernah meninggalkannya. Kau gadis yang baik," batin Chelsea. "Itu tidak mungkin. Walaupun dengan uang itu aku bisa punya rumah mewah, tanpa bayar kredit bank lagi, bisa buka showroom motor, gak perlu nyicil lagi. Dan uang itu bukan hanya membuat ibuku naik haji, tapi bisa membuatku membuka perjalanan haji. Tapi itu bukan hasil kerja kerasku," jelas Nara. Mendengar itu, Chelsea menjadi terharu, merentangkan tangan. "Nara, peluk aku," ucap si manja mendekap tubuh Nara terharu akan ucapan sahabatnya. "Kau jangan memelukku saja, cepat cairkan honorku ini," canda Nara. "Yaelah Ra, acara belum mulai juga udah minta honor." Si mengerucutkan bibirnya. "Banyak cicilan nih," keluh Nara. Cekrek. Bias cahaya blitz kamera menyorot dua gadis ini. Mereka pun kompak menatap pemuda tampan yang sedang memegang kamera. "Vino main jepret aja, aku kan belum siap," keluh Nara mengerucutkan bibirnya. "Kalian lagi bahas apa? Sampai pelukan gitu?" tanya Vino menatap layar kameranya. Nara dan Chelsea gelagapan mendapatkan pertanyaan dari Vino. Rahasia pernikahan Nara harus selalu tertutup rapat. "Ini, Nara maksa banget minta honor. Banyak cicilan katanya," jelas Chelsea tersenyum pelik. "Kau lagi butuh uang, Rah?" Wajah Vino berubah cemas menatap gadis berkacamata ini. "Pakai ATM aku aja, yang kamu pegang. Aku gak butuh kok," usul Vino. Hubungan persahabatan yang erat membuat Vino mempercayakan uangnya kepada Nara. "Yaelah, itu kan tabunganmu, modal buat nikahin anak gadis orang nanti tuh," sosor Chelsea. Nara melambaikan tangannya cepat. "Gak perlu, Vin, tugasku hanya menyimpannya, biar kamu gak foya-foya. Ingat, Vin, nikahin anak gadis orang itu butuh banyak uang," goda Nara dengan kekeh menatap Chelsea. "Kerja yang keras, Vin, pokoknya aku akan menikahkanmu dengan meriah nanti." Nara menepuk pundak Vino dengan semangat. Vino memutar bola mata malas melihat dua sahabatnya. Seakan mereka adalah orang tua Vino yang mengatur masa depan pemuda itu. Bahkan bertekad mereka sendiri yang menikahkan Vino. "Kalian tenang aja, gadis yang akan aku nikahi gak bakalan minta mahar yang banyak," ucap Vino santai. "Mau kamu buntingin duluan ya?" Celetuk si tanpa dosa terkekeh. Membuat Nara tercengang, mulai panik, memukul-mukul pundak Vino. "Apa kau berpikir seperti itu?" "Ya enggak lah, emang aku cowok apaan?" kilah Vino. "Makanya ingat, kalau punya cewek jangan bawa ke kosan. Jangan membuat kami malu," tambah Nara. "Mbak emak-emak." "Iya Rah, hajar." Chelsea pun ikut memukul Vino, mengeroyok sambil tertawa riang, mengacak-ngacak rambut Vino. "Aduh, berhenti kalian." Hubungan persahabatan mereka sangat erat, saling melindungi dan menyayangi bak keluarga. Acara dimulai.
Tamu undangan mulai berdatangan. Nara melangkah mondar-mandir di pesta, memastikan semua berjalan lancar, agar sahabatnya tidak malu. Langkah Nara tertahan saat Vino berdiri di hadapannya. "Senyum, Rah. Udah lama aku gak ngambil fotomu. Akhir-akhir ini kau sangat sibuk," kata Vino mengarahkan kameranya pada Nara. Nara menarik kedua sudut bibirnya. Jarinya terangkat membentuk huruf V, bergaya dengan percaya diri di hadapan Vino. Dret-dret. Ponsel di saku celana Nara bergetar. "Bentar, Vin, aku jawab telepon dulu." Nara berdecak saat membawa nama tertera kemudian mengarahkan ke telinga. "Culun, kau di mana? Aku sedang di pesta membantu si mengurus pernikahan. Aku tidak mau tahu, cepat pulang." "Pulang? Acara belum selesai, Kak. Kau membantahku?" "Baiklah." Nara menghela nafas berat, kembali memasukkan ponselnya di saku celana. "Aku harus pergi, Vin," ucap Nara. Jika tak dituruti, maka seperti biasa, Milan akan menjemputnya secara paksa. "Ya, pergi, Rah. Kemana?" tanya Vino terdengar tak rela. "Aku harus bertemu dengan orang yang mau memakaiku sebagai MUA." Nara tersenyum pelik. Dia telah berbohong. "Rah, aku pergi dulu ya. Bye." Nara melambaikan tangan, melangkah cepat. Vino terperanjat kehabisan kata, melihat bayangan Nara semakin jauh meninggalkannya. Nara telah berada di dalam kamar. Iris matanya menangkap bayang Milan, bersandar di kepala ranjang sembari memangku laptop. Ia pun melangkah menghampiri. "Kak Milan, ada apa?" sapa Nara terengah-engah. Milan memasang wajah datar, menatap Nara yang berdiri di samping ranjang. "Kau tahu kan pekerjaanku banyak. Aku sangat lelah." Milan memijat tengkuknya dengan sebelah tangan. "Pijat aku." Titah Milan santai, merubah posisi membelakangi Nara, menyodorkan punggungnya. Mata Nara membola mendengar perintah Milan. "What? Dia pulang cepat meninggalkan pesta hanya untuk memijat Milan? Dasar brengsek." "Apa yang kau tunggu? Cepat." Milan menepuk pundaknya. Wajah Nara memberengut, memegang pundak Milan. Sedangkan pemuda itu tersenyum miring, merasa puas telah mengerjai Nara. "Pijat yang benar," tekan Milan. Gadis bergelar seculun ini semakin mencengkram pundak Milan, mencebikkan bibirnya di balik punggung Milan. Rasanya ingin mengetuk kepala pemuda semena-mena itu dari belakang. Milan melanjutkan pekerjaan di laptop, sembari menikmati pijatan Nara. Dret-dret. Getar telepon di saku celana Nara terasa. Ia pun melepas sebelah tangan untuk meraih ponselnya. Senyum Nara mengembang saat membaca nama yang tertera. Nara melepaskan tangan di pundak Milan untuk beranjak menjawab panggilan telepon. "Kenapa berhenti?" seru Milan. "Saya harus menjawab telepon dulu, Kak." "Jangan berhenti, terus pijat aku. Jawab di sini saja, sebelah tanganmu masih bisa kau pakai." Titah Milan tak terbantahkan. Menyebalkan sekali sih dia. Nara lagi-lagi mencebik, sebelah tangannya menaruh ponsel di telinga, sebelah tangan lagi di pundak Milan. Milan memasang telinga, penasaran siapa yang telah menelpon si culun. "Halo?" "Iya, Bu, ada apa? Semua baik-baik saja kan?" "Iya sayang, Ibu baik-baik saja. Ibu hanya memberitahumu, Ibu Lurah tadi kemari, dan dia mau meminta kamu menjadi MUA di hari pernikahan anaknya nanti. Anaknya nikah sama pejabat loh." Mata Nara membulat sempurna, seakan tak percaya kabar yang ia dengar. "Apa, Bu? Nara dipilih merias anak Pak Lurah?" "Iya sayang, kamu akan menjadi MUA-nya." Teriak Nara keras sontak saja membuat Milan terjengkit kaget. Buk! Tanpa sadar memukul punggung Milan, saking senangnya.
Au! Milan menegakkan punggungnya, mendongakkan kepala ke atas, menahan sakit. Laptop yang berada di pangkuannya sampai merosot ke samping. Aku merias anak Pak Lurah, jerit Nara. Merias anak Pak Lurah merupakan jalan untuk menjadi MUA yang lebih dikenal lagi. Au, sakit! Bekik Milan. Nara tersadar. Dia pun gelagapan, melihat Milan menahan sakit. Matilah dia. Ini kesalahan besar. Astaga, Kak Milan maaf, ucap Nara mengusap punggung Milan. Kau mau membunuhku ya? Hardik Milan. Suaranya meninggi sangat kesal. Maaf kak, kau pasti sengaja kan? Tuduhnya dengan amarah meluap. Si culun berani memukulnya. Maaf kak, saya benar-benar tidak sengaja. Saya sangat senang akan menjadi MUA anak Pak Lurah. Apalagi dia menikah dengan pejabat. Senyum Nara kembali terkembang, menyebut nama anak Pak Lurah. Dia kembali gemas. Tak jadi merias model Zelin, merias anak Pak Lurah pun tak apa. Aku tidak peduli, hanya karena merias anak Pak Lurah kau hampir membunuhku. Milan menepis tangan Nara yang mengusap punggungnya. Ah, sial, pukulannya keras juga. Umpat Milan dalam hati. Pemuda ini lalu merangkak pelan, meraih bantal kepala, kemudian berbaring. Maaf kak, pinta Nara memasang wajah memelas. Pijat kakiku semalaman, jangan berhenti. Itu hukuman buatmu. Tekan Milan melayangkan tatapan tajam pada Nara. Tapi kak, Nara terkulai lesu saat melihat Nara memicingkan mata padanya. Ia pun mulai memijat kaki Milan. Aku sudah gila. Mengapa aku bisa memukul punggungnya? Gerutu Nara dalam hati. Tapi aku akan menjadi MUA anak Pak Lurah, batinnya lagi gemas. Malam semakin larut. Milan terbangun saat merasakan ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Kelopak mata pemuda ini terbuka. Ternyata Nara tertidur menindih kakinya. Hei, bangun! Panggil Milan. Milan pun duduk mendengus. Si culun telah menyusahkannya lagi. Hei, bangun! Dia ini tidur atau mati? Milan menguncang-uncang tubuh si culun. Namun berdecak tak kala tak ada respon dari Nara. Hei bangun, jangan tidur di sini. Menyusahkan saja nih si culun. Milan kemudian bangkit dari tempat tidur, menggendong Nara ke sofa. Tempat di mana setiap malam gadis ini terlelap. Milan membaringkan tubuh Nara ke sofa, lalu menyelimutinya. Posisi Milan yang sedikit membungkuk, menyelimuti Nara membuatnya dapat melihat jelas wajah polos si culun tanpa kacamata, yang telah terlepas saat berbaring di ranjang Milan. Mengapa wajahnya sangat berbeda jika tanpa kacamata? Gumam Milan menatap wajah Nara lamat-lamat. Cantik. Satu kata itu keluar dari mulut tanpa Milan sadari. Tak lama, pemuda ini tersentak. Astaga, aku pasti sudah gila. Desisnya, kemudian bergidik ngeri dengan apa yang ia ucapkan. Milan pun melangkah meninggalkan sofa, sembari meraba punggungnya. Teringat si culun telah memukul punggungnya. Sial, karena anak Pak Lurah hampir saja punggung patah. Dia senang sekali, apa hebatnya menghias anak Pak Lurah. Gerutu Milan, lalu meregangkan punggungnya, melangkah kembali ke ranjangnya.